Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita lanjutkan proses desain interface atau desain template menggunakan aplikasi Flash. Jadi bahan-bahan yang sudah ready, sudah terkumpul, kita komposisikan dan susun ulang menggunakan aplikasi Flash. Nah, kemarin tutorial yang saya tunjukkan, yang proses pembuatan desain background itu, hasilnya akan saya bawa sekarang ke Flash. Nah, silakan dibuka Flash-nya ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan kembali proses pembuatan desain interface atau template design. Jadi kemarin baru saya tunjukkan proses pembuatan desain background-nya dengan Photoshop. Nah, saya anggap kalian sudah mempersiapkan juga ya. Jadi, jika sudah selesai, ini disimpan ke format JPEG. Nah, kalau di sini kan sudah paham ya. Nah, di sini saya bikin beberapa ukuran. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ukurannya 1024 x 768 ya, sesuai dengan kriteria yang saya tentukan. Nah, kemudian dari sini barulah kita masuk ke aplikasi Flash-nya. Saya rasa kemarin sudah paham ya, sudah ingat kembali bagaimana menggunakan aplikasi Flash. Jadi langsung kita buat dokumen dengan tipe ActionScript 2.0. Ya, sekali lagi ActionScript 2.0. Nah, sekarang kita masukkan gambar background ini sebagai bahan yang pertama kita masukkan ke Flash. Nah, saya lakukan drag and drop namanya ya. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa tes dulu tampilannya melalui menu Control, kemudian Test Movie, Test, atau dengan shortcut Control Enter. Nah, ini tampilannya. Tetapi ini masih terpotong ya. Nah, ini masalah juga ini. Kalau kita perbesar ya nanti tetap seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Ini masalahnya kira-kira di mana? Nah, ini masih terseleksi objeknya ya. Kita buang dulu seleksinya. Perhatikan di sini properties dokumen ya. Jadi jika tidak menyeleksi apapun, pengaturan yang terlihat pada panel properties ini adalah properties dokumen. Jika klik objek, salah satu objek yang ada di stick, misalnya background ini, gambar ini menampilkan properties objek dengan tipe objek bitmap. Kemudian kalau klik keyframe pada timeline, ini artinya sudah ada objek ya di layer 1, keyframe 1 atau frame 1. Nah, kalau klik di sini nanti yang muncul pada panel properties adalah pengaturan frame atau properties frame. Nah, ini yang harus diingat ya, biar tidak bingung nanti kok tampilannya berbeda itu. Nah, sekarang balik lagi ke tampilan desain yang tadi, kenapa itu terpotong. Nah, sekarang saya akan pinggirkan dulu desainnya, desain backgroundnya. Ini ukuran sticknya masih belum sama dengan gambar background yang kita pakai, yang saya pakai ini ya. Kalau kita lihat gambar backgroundnya 1024 x 768. Nah, sedangkan sticknya saya buang seleksinya, ini masih 550 x 400. Ini standarnya. Jadi ukuran sticknya harus kita atur sama dengan ukuran gambar background yang dipakai. Di sini kita ubah pada panel properties dokumennya 1024 x 768.
Nah, barulah di sini ukuran stage-nya sama ya dengan gambar background yang kita pakai. Nah, sekarang baru kita posisikan sesuai dengan ukuran background. Nah, perhatikan itu ada garis putus-putus ya, itu secara default dia sudah aktif. Itu sistem snap. Nah, nanti kalau sudah ukurannya pas, tidak lebih, tidak kurang, perhatikan pada properties object. Di sini kalau kita klik objeknya, itu properties object dengan tipe bitmap ya. Nah, pada position and size, size-nya sudah pas. Di sini pada position, jika sudah pas dengan ukuran background, ukuran stage-nya, nah ini akan tertera angka 0. Ya, di sini 0, sumbu X dan Y-nya 0. Kalau kita geser sedikit, nah di sini jelas akan berubah. Ini jelas tidak sama dia ya, tidak pas dengan ukuran stage-nya. Nah, kalau susah memposisikan seperti ini, misalnya tidak pakai mouse, nah, bisa dengan menggunakan fitur alignment. Nah, ini yang saya maksud di sini fungsinya ya. Pastikan centang align to stage. Jadi kita cari di sini yang horizontal dan ini yang vertikal. Kita posisikan center ya, horizontal center. Kemudian vertikal center. Ini akan berlaku bila ukuran gambar background yang kita pakai sudah sama dengan ukuran size stage-nya ya. Nah, itu menggunakan bantuan alignment. Bisa juga menggunakan pengaturan position ya, yang ada pada properties objeknya. Nah, di sini sumbu X kita jadikan 0, Y juga jadikan 0. Nanti otomatis posisinya pas. Nah, itu ya 3 cara ya, secara manual, kemudian menggunakan alignment, dan menggunakan position berdasarkan sumbu koordinat. Nah, sekarang kita coba langsung saja dengan shortcut Ctrl Enter untuk test movie-nya. Nah, ini ya. Nah, ini kenapa masih terpotong atas bawah? Kenapa tidak pas? Ini karena tampilan preview test movie-nya ini masih menggunakan flash player ya. Jadi masih dimakan beberapa ruang itu oleh tampilan flash player-nya ya itu. Jadi sebenarnya 768 pixel itu adalah tinggi maksimal sesuai dengan resolusi monitor laptop atau komputer yang saya pakai ya. Nah, jelas di sini 768 itu seukuran ini. Ya, karena sudah dipakai space-nya oleh tampilan flash player-nya ini, jendela flash player-nya, jadi atas bawahnya terpotong. Nah, untuk menyiasatinya kita bisa atur tampilannya dengan memilih Show All ya, klik kanan Show All. Nah, inilah tampilan yang utuh. 1024 lebarnya, kemudian tingginya 768 pixel. Nah, itu tidak jadi masalah, nanti terakhir kita akan gunakan fungsi layar penuh atau full screen sehingga tidak ada intervensi lagi seperti ini. Nah, sementara kita abaikan saja dulu ya. Kalau merasa terganggu nanti kita pilih Show All saja. Kiri kanan kita abaikan. Oke, kembali lagi kita close ini. Nah, sampai di situ saya rasa sudah jelas ya. Saya harap sudah paham untuk pengaturan di tampilan stage-nya dulu ya. Jadi untuk membuat bahan berupa gambar background ini usahakan disamakan dengan ukuran stage-nya nanti ya. Nah, itu tadi cara import gambar, kemudian pengaturan stage, pengaturan objek gambar, kemudian penempatannya juga. Semua itu dilakukan di panel properties. Nah, selanjutnya silahkan diterapkan dengan konsep masing-masing. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan hari ini. Materi berikutnya adalah pengaturan teks dan layering.